Halo, balik lagi dengan saya Bram. Sekarang kita bakal pelajarin software desain grafis yang kedua, yaitu Adobe Illustrator. Jadi Illustrator ini adalah sebuah software untuk menciptakan gambar, ilustrasi, dan desain. Illustrator ini sangat sering digunakan oleh graphic designer, web designer, visual artist, dan ilustrator. Beda dengan Photoshop yang berbasis raster, Illustrator membuat dan mengedit image dalam bentuk vektor. Illustrator yang akan saya pakai di sini adalah versi terbaru, yaitu CC 2020. Tapi kalau kamu menggunakan versi sebelumnya juga nggak masalah, tapi mungkin akan ada beberapa fitur dan shortcut yang berbeda walaupun secara keseluruhan fungsinya tetap sama. Nah, sekarang kita buka Illustratornya. Di sini kita bisa lihat untuk bikin file baru ada di File New, terus langsung kita create aja. Sekarang kalau udah sampai di halaman ini, kita bisa langsung lihat di sebelah atas itu ada yang namanya menu bar. Di menu bar ini fungsinya macam-macam, terutama untuk kalau kalian mau bikin file baru atau membuka file yang sudah ada. Di sini juga ada berbagai macam fungsi-fungsi lainnya, nggak akan kita terlalu dalemin. Dan di sebelah kiri kita lihat ada yang namanya toolbar. Di toolbar ini banyak alat-alat yang kita gunakan untuk membuat sebuah desain. Di panel di sebelah kanan, ada 3 panel yang bisa kita lihat, ada Properties, Libraries, dan Layers. Yang akan sering kita gunakan adalah bagian Properties, karena ini akan ngasih lihat objek yang sedang kalian buat itu propertiesnya seperti apa sih. Misalkan kita bisa lihat di sini ada lebar dan tinggi dari objek yang kita buat, informasinya semua ada di sini. Stroke dan opacity-nya pun semua terdiri di sini. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa tools yang ada di sebelah kiri kita, di toolbar kita. Yang pertama adalah Pen Tool. Ketika kita menggunakan Pen Tool, ketika kita mengkliknya dengan mouse kita, dia akan membuat garis curve. Seperti ini. Namun, ketika kita mau bikin garis lurus, kita bisa hanya dengan ngeklik layarnya saja, seperti ini. Dia akan membuat garis lurus dengan sendirinya. Selanjutnya kita punya Rectangle Tool. Di Rectangle Tool ini ada tool-tool lain juga, ada Ellipse Tool, Polygon, Star, dan Line Segment Tool. Kita akan pakai Rectangle Tool dulu. Di bagian Rectangle Tool ini, ketika kita nge-drag dengan menggunakan mouse, kita bisa lihat, kita bisa bikin rectangle yang ukurannya terserah kita. Namun, kalau kita menahan Shift sambil memencet mouse kita bisa bikin kotak yang sempurna. Begitu pula dengan Ellipse Tool. Ketika kita menggunakan Ellipse Tool ini, dengan hanya mengeklik saja, dia akan bikin lingkaran yang lebih ke arah oval. Namun, ketika kita sambil memencet Shift, dia akan menjadi lingkaran yang sempurna. Selain itu, ada juga Type Tool. Type Tool ini fungsinya untuk menambahkan tipografi pada desain kita. Contohnya ini, ketika kita klik, akan muncul langsung lorem ipsum di sana. Dan ini bisa kita edit dengan tulisan yang kita mau. Kita coba zoom sedikit dengan memencet key Z sambil ngedrag mouse kita supaya kelihatan lebih jelas. Nah, ketika kita menggunakan Type Tool lagi, kita juga bisa mendrag mouse kita untuk membuat text box yang berisi tulisan-tulisan. Ketika kita ngedrag, akan secara otomatis terisi lorem ipsum di dalamnya. Sekarang kita akan membahas tools yang lebih kompleks, yaitu Shape Builder Tool. Shape Builder Tool ini akan membantu kita dalam proses pembuatan objek yang cukup rumit. Misalkan kita ada beberapa rectangle yang sudah kita buat tadi, kita susun mereka, lalu misalkan kita mau mengambil bagian sebelah sini. Kita gabungkan mereka menggunakan Shape Builder Tool. Kita klik tools-nya. Sebelum menggunakan Shape Builder Tool, kita select dulu objek-objek yang kita mau. Lalu, klik Shape Builder Tool dan kita bisa mulai ngedrag mouse kita sesuai dengan bidang mana yang mau kita pilih untuk dijadikan objek langsung. Seperti contohnya yang ini. Misalkan kita mau nambahkan lagi dengan yang satu ini. Dan sisanya bisa kalian hapus dengan sambil memencet Alt, sambil mengklik objek yang kalian mau hapus. Sekarang kita mau bahas tentang fill dan stroke. Kita bisa lihat di objek ini
ada bagian fill dan stroke di sebelah kiri halaman di toolbar. Yang pertama menjelaskan tentang fill-nya, yang kedua adalah stroke-nya. Fill ini bisa kita ganti dengan double klik di bagian fill-nya dan memilih warna yang kita inginkan. Stroke-nya pun bisa kita ganti. Satu lagi, di bagian toolbar ada tools bernama Artboard. Di sini kita bisa menambahkan artboard terhadap artboard yang sudah kita buat tadi. Tinggal klik saja, lalu klik New Artboard di sebelah kanan, di panel. Sekarang kita sudah memiliki dua artboard yang bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Tadi saya sudah menjelaskan tentang Adobe Illustrator kepada kamu. Terus latihan agar kedepannya bisa lancar dalam menggunakan Adobe Illustrator. Sampai bertemu di video selanjutnya.